Assalamualaikum, alaikum, Oke, sekarang kita lanjutkan saja ke objek menggambar model. Nah, objek menggambar model sebenarnya sudah kita bahas di kelas 7, ya. Nah, objek menggambar merupakan segala sesuatu yang dijadikan sebagai bahan gambaran untuk digambar. Untuk materi ini, Bapak tidak begitu banyak yang harus disampaikan karena materi ini sudah pernah dibahas, ya. Coba kalian ingat-ingat lagi, ada objek menggambar apa saja yang pernah kalian pelajari, ya. Kita lanjutkan ke prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip-prinsip menggambar adalah aturan-aturan yang harus dilaksanakan ketika menggambar model. Di kelas 7, kita sudah pernah belajar satu prinsip, yaitu prinsip komposisi. Mungkin ada yang masih ingat atau yang sudah lupa, gitu ya. Nah, kita akan bahas lagi, tapi di kelas 8 kalian akan dikenalkan dengan 4 prinsip komposisi. Satu prinsip sudah pernah kita pelajari dan 3 komposisinya adalah komposisi yang baru, ya. Prinsip yang pertama yaitu komposisi. Komposisi adalah aturan penempatan posisi objek gambar untuk digambar pada bidang gambar. Maksudnya, sebelum kalian menggambar, kalian mengatur dulu posisi objek gambarnya. Misalkan kalian punya pensil, punya buku, punya tempat pensil, kemudian kalian letakkan di atas meja. Kalian posisikan. Apakah posisinya simetris? Apakah posisinya asimetris? Apakah posisinya sentral atau posisinya segitiga? Nah, kalian tentukan dulu posisinya, ya. Itu namanya kalian sedang melaksanakan prinsip komposisi sebelum menggambar, ya. Nah, setelah ditentukan posisinya, barulah kalian gambar pada bidang gambar atau kertas. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu prinsip proporsi. Apa itu prinsip proporsi? Proporsi adalah aturan perbandingan ukuran ideal objek gambar dengan objek gambar yang lain pada bidang gambar. Maksudnya, ketika kalian menggambar, kalian harus bisa memperhatikan ukuran ideal pensil dengan botol. Kira-kira lebih besar mana? Apakah lebih besar pensil gambarnya atau lebih besar botol? Nah, kalian harus memperhatikan itu. Jangan sampai kalian tidak memperhatikan itu sehingga terlihat tidak real, tidak nyata. Ya. Misalkan ada buku dengan rumah. Kalian menggambar buku lebih besar daripada rumah. Apakah itu proporsinya benar? Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Makanya, prinsip inilah yang mengatur perbandingan ukuran ideal objek gambar. Oke, selanjutnya kita ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip keseimbangan. Apa itu prinsip keseimbangan? Prinsip keseimbangan adalah aturan keseimbangan tata letak objek gambar pada bidang gambar. Maksudnya, coba kalian perhatikan 3 objek gambar yang ada di depan kalian. Di situ ada gelas kaca yang berisi air merah, gitu ya. Mungkin terlihat nikmat gitu ya. Kemudian ada semangkuk, bukan semangkuk ya, tapi sebuah mangkuk yang ada buahnya gitu ya. Ada juga di sampingnya lagi semacam teko ya, semacam teko gitu kan dari aluminium.
Kemudian ada buah-buahan, ada buah anggur dan buah apel. Sepertinya mereka benda-benda tersebut diletakkan di atas meja ya. Nah, coba kalian perhatikan keseimbangan tata letaknya. Tata letak gelas kaca yang berisi air itu diposisikan di tengah-tengah karena ukuran tingginya dia lebih tinggi daripada benda-benda yang di sampingnya gitu kan. Kemudian ada sebuah mangkuk dan sebuah teko, di mana peletakannya itu di samping gelas kaca. Jadi seimbang ya. Di samping kiri dan di samping kanannya itu diletakkan dua benda yang berbeda. Meskipun bentuknya berbeda, tapi ketika posisinya diletakkan sama, maka akan terlihat seimbang. Kemudian kalian perhatikan juga peletakan buah anggur dengan buah apel. Coba, kenapa buah apel dan buah anggur diletakkan seolah-olah berhadapan gitu ya? Nah, itu agar terlihat seimbang. Tidak mungkin sebuah apel diletakkan di atas gelas kaca. Sangat tidak seimbang karena buah anggurnya diletakkan di bawah, sedangkan buah apel malah diletakkan di atas gelas kaca, gitu kan? Selain itu juga memperhatikan jarak antara garis pinggir, jarak antara garis tepi dengan objek gambar ya. Jadi ada jarak antara garis tepi dengan objek gambar sehingga gambar pun terlihat seimbang. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip kesatuan. Apa itu prinsip kesatuan? Prinsip kesatuan adalah aturan kesesuaian objek gambar pada bidang gambar. Maksudnya, ketika kalian membuat sebuah gambar, kalian harus memperhatikan objek gambar yang kalian gambar. Coba kalian perhatikan, di gambar pertama itu ada kompor, ada wajan, ada spatula, ada gas, ada mangkuk kecil, ada botol gitu kan. Menurut kalian alat-alat atau barang-barang tersebut atau benda-benda tersebut gitu ya, termasuk jenis peralatan apa? Peralatan dapur ya tepatnya. Karena biasanya alat-alat ini tersimpan di dapur gitu kan. Oke, kita perhatikan gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua, ada buku, ada tempat pensil, ada pulpen, ada penggaris, ada botol, ada kotak kapur mungkin itu ya, atau mungkin ada kertas. Coba, kira-kira kelompok benda-benda ini tuh kelompok apa? Alat-alat belajar. Ya, alat-alat belajar. Nah, yang dimaksud dari kesatuan atau prinsip kesatuan ini adalah kesesuaian objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek gambar yang lain. Jangan sampai buku disandingkan dengan kompor. Sangat bertolak belakang, gitu ya. Jadi gambarnya itu tidak sesuai, tidak menyatu, seolah-olah berlawanan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sebuah buku dengan pensil itu kan satu jenis alat belajar gitu kan, jadi sesuai gambarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik menggambar. Teknik menggambar dapat diartikan sebagai cara-cara membuat suatu gambar. Artinya, ketika kalian membuat gambar, pasti ada cara-cara tertentu untuk membuat sebuah gambar. Tidak mungkin gambar yang kalian gambar tiba-tiba aku pengen membuat mobil atau aku pengen membuat gambar mobil, jering langsung jadi gambarnya. Gak bisa. Ada cara atau perlakuan khusus sehingga kalian bisa membuat sebuah gambar. Ya, namanya adalah teknik menggambar. Nah, berdasarkan alat dan bahan yang digunakan. Berdasarkan alat dan bahan yang digunakan, teknik menggambar dibagi menjadi dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Maksudnya, teknik kering yaitu teknik menggambar yang menggunakan alat dan bahan dengan media kering atau tidak mengandung air. Misalkan pensil ya, kemudian pensil warna, krayon gitu kan. Nah, itu beberapa alat dan bahan yang menggunakan
media kering atau tidak mengandung air. Berbeda dengan teknik basah. Untuk teknik basah yaitu teknik di mana penggunaan alat dan bahannya menggunakan media basah atau mengandung air. Apa saja kira-kira? Misalkan ada ballpoint ya atau pulpen. Pulpen itu merupakan media basah karena pigmennya ada zat cairnya. Kemudian spidol juga sama, itu masuknya ke alat atau media yang mengandung air. Kemudian cat air, gitu ya, cat minyak, cat tembok, gitu kan. Nah itu merupakan alat atau media yang termasuk ke dalam media basah, gitu ya. Jadi teknik menggambar berdasarkan alat dan bahan yang digunakannya dibagi menjadi dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Alhamdulillah, pematerian hari ini kita cukupkan ya. Karena kalau terlalu lama juga pasti kalian bosan ya. Nah, untuk melatih kemampuan kalian dalam menyimak materi hari ini, nanti silahkan kerjakan uji kompetensi 1 menggambar model yang akan muncul di Google Classroom kalian pada jam 9. Ya, ditunggu saja, nanti secara otomatis akan muncul di Google Classroom-nya. Bentuknya adalah Google Form atau Google Formulir ya. Nanti kalian isi, di mana soalnya ada soal pilihan ganda dan soal esai. Kalian isi, jika soalnya pilihan ganda berarti pilih salah satu, jika soal esai berarti kalian jawab ya sesuai kemampuan kalian. Ya, ceritakan sesuai bahasa kalian, sesuai kemampuan kalian. Karena Bapak lebih menghargai dengan bahasa sendiri ya. Kalau misalkan searching di internet, kalian gampang lupa materinya. Tapi kalau misalkan dengan bahasa sendiri, insya Allah materinya akan tetap tersimpan di dalam memori otak kalian. Itu ya. Nah, baik, kita cukupkan saja materi ini. Dan mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan dengan baik, bisa bermanfaat bagi kalian, dan khususnya bisa bermanfaat bagi kita semua, gitu ya. Oke, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan.